karena ada sekitar beberapa persen, kurang dari 10% tuh memiliki efek istilahnya bahasa ketagihan. Bahasa bukan. Fly. No. Itu bahasa medis. Kitanya tuh masyarakatnya tuh bikin teler gitu. Iya. Sebagian kecil. Jadi kalau ada yang kecil berarti ada yang banyak kan? Iya, betul. Yang banyaknya itu adalah pengobatan. Wow. Wildan Yusuf Maulana. Thank you guys. Asik guys. Oke. Yos, makanya Yos ya. Yos, lu kan seorang apoteker. Siap. Bener kan? Apoteker, terus lu kerja di salah satu rumah sakit besar di Kota Mataram, bener ya? Ya, lumayan besar sih ya. Gimana tekanannya? Kalau dari sisi kerjaan ya, karena kita langsung ke pasien seperti itu ya, lumayan berat lah ya. Berat ya? Beratnya apa sih jadi seorang apoteker? Ya ini, bagaimana cara, jadi dokter memberikan terapi obat, ya finishingnya tuh ada di apoteker juga kan, kayak gitu. Jadi obatnya jadi dokter udah ngasih nih, bener nih obatnya, tapi di apotekernya malah obatnya aneh-aneh gini, cara ininya, ngeraciknya kayak gitu. Maksudnya tekanannya, jadi kita tuh harus teliti benar-benar harus di situ finishnya gitu. Ya salah satunya lah ya. Oke. Karena perawat ada. Sebelumnya ya nih, sekarang kan pandemi nih, rame nggak sih yang sakit, yang berobat maksudnya? Yang masuk rumah sakit ya namanya manusia ya. Kadang sehat, kadang sakit. Namanya rumah sakit ya. Rumah sakit itu ibarat dagang nasi bungkus. Dia selalu ada peminatnya rumah sakit itu. Iya kan, ada segmentednya itu. Harusnya rumah sehat gitu. Iya. Ini Reza nih biasanya sehat disakit-sakitin waktu sekolah. Iya benar. Oh gitu. Selalu masuk UKS. Karena di situ adem ada AC-nya, Bos. Iya. Astaga. Oh gitu. Jadi sakit karena butuh adem. Butuh adem. Ya karena dulu sorry nih cuy, sekolah-sekolah kita jarang ada yang punya AC ruangannya. Iya, cuman satu-satunya yang ada di UKS gitu. Sama ruang kepala sekolah. Itu pun kalau sekolahnya bagus ya, Bonafit gitu kan. Kalau sekolahnya ecek-ecek itu ya paling kipas angin gitu. Itu pun kipas angin Doraemon. Tapi jika kali ini kita ke tangan Yos, nggak sembarangan. Betul. Karena dia adalah seorang nakes, bisa disebut nakes ya. Yep. Dia seorang nakes, seorang apoteker dengan gelar apa ya, gelar APT. Esfam APT. Waduh, wow. Akhirnya kita bisa memenuhi hasrat saya sendiri. Oh, Anda selama ini. Jadi selama itu kita nyari siapa ya yang bisa kita undang untuk ngebahas masalah ini gitu. Bener, kita mau ngebahas yang simpel-simpel aja. Sementara saya itu benar-benar awam banget nih. Jadi mau legal mau enggak itu enggak ngaruh juga buat gue itu. Ini simpel, ini awam. Berarti enggak berat ya. Harapannya kemarin ketika lu mau datang, gue suruh dia nih gosip materi ini lo pelajarin nih soal ganja. Serius gitu. Jadi aku mulai tertarik waktu kita podcast sama Dokter Dedi kemarin kan, dan dia ngebahas tentang bahwa psoriasis itu bisa disembuhin karena dengan ganja gitu. Ntar di negara kita kan nggak boleh. Iya, di negara kita kan ganja ilegal. Tapi gua mau ngeliat dari point of view seorang apoteker. Iya kan. Sebenarnya pertanyaan orang awam nih, sebenarnya ganja itu berbahaya nggak sih gitu? Asik. Udah langsung ke sana ya. Iya, orang awam tuh pasti nanya begitu gitu. Iya. Itu berbahaya nggak sih? Karena itu kan tanaman. Oke. Iya. Jadi Indonesia ini sebenarnya kita tuh sudah dari zamannya mungkin ya sebelum Belanda kali ya, masih zaman kerajaan gitu kita mungkin teman-teman tahu di sini namanya jamu. Jadi dari pengertian pun jamu itu adalah kurang lebihnya ya, tanaman. Pokoknya yang berbahan herbal dan itu dipercaya turun temurun. Iya. Ada underscore dulu. Dipercaya turun temurun memiliki khasiat seperti itu. Misalnya nih anak sakit, ini dikasih ini aja, ditempelin daun apa? Kayak gitu kan. Pakai kunyit. Iya, zaman dulu mana ada tahu kayak penelitian kan. Benar. Tapi ternyata malah kita yang orang pintar yang menggunakan apa kata orang. Oke. Nah, dari ganja langsung ke ganja
Sebenarnya seandainya tidak ada bahasa ilegal atau legal, kita anggaplah nih nggak ada peraturan masalah. Iya, nggak ada peraturannya. Jadi ganja itu sama kayak tanaman pada umumnya yang dipercaya memiliki khasiat. Kalau kita berbicara tanpa hukum ya, misalnya, let's say katakan tidak ada ilegal dan legal ya kan. Kita hilangkan kata itu dari kamus misalnya. Artinya ganja dan ganja khususnya sama seperti tanaman herbal pada umumnya berarti. Yap. Tanaman pada umumnya itu sama yang memiliki karena memang tanaman gitu kan. Yang dipercaya memiliki khasiat benar. Yeah. Oke. Kalau ganja itu punya khasiat, artinya kalau khasiatnya itu lebih cenderung ke buruknya atau negatifnya atau ke plusnya minus lebih banyak bagusnya apa enggaknya sih? Iya. Atau gini, ganja tuh bisa nyembuhin apa aja sih gitu. Jadi sebenarnya kalau di zaman sekarang nih sudah sangat harus ya kita sebagai milenial nih harus kritis terhadap hal-hal yang dulunya nggak boleh sekarang boleh atau yang dulunya nggak boleh dulunya nggak boleh sekarang dibolehin. Nah itu kita tuh harus mulai kritis. Nah dari ganja, dari yang saya mulai tertarik setelah kenal dengan bapak ini ternyata kita bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang maju beberapa kayaknya puluhan atau ratusan tahun sebenarnya dari negara lain. Betul. Dari segi apa? Dari ini terkait tanaman obat itu ganja gitu. berarti. Iya. Ganja ya sisi lain lah. Maksudnya tanaman yang dianggap obat. Iya, jadi banyak variannya berarti ya. Jadi kan selama ini kan kita dijajah karena kita memang punya kekayaan itu kan. Benar sekali. Jadi orang datang ke sini itu kan kalau kita pelajari sejarah kan nyari cengkeh dan sebagainya, cuma nggak disebut ganja. Tapi gue yakin itu ada gitu. Iya, benar. Tapi gini Yos. Jadi gini, gue sih berpikirnya begini, gue sering baca beberapa artikel terkait soal ganja, apalagi sudah pernah baca buku HPG ya, dari LGN juga. Apa tuh HPG? Hikayat Pohon Ganja. Hikayat Pohon Ganja. Iya, What? Hikayat Pohon Ganja. Oh, Hikayat Pohon Ganja. Jadi di buku itu dijelaskan the origin of ganja sebenarnya. Jadi bahkan dari zaman-zaman kekaisaran kuno di Cina, di Mesir, di Arab sekalipun ganja itu digunakan untuk medis. Benar sekali. Dan di buku itu ada dijelaskan dan dijelaskan secara literatur. Terus maksudnya dijelaskan secara ilmiah, ya kan? Dari kandungan medis dan bla 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 dari THC-nya, bahkan ada dipergunakan untuk hemp, bahan-bahan seperti pakaian gitu sih. Dan yang gue nggak masuk akal saat baca buku-buku itu, katanya ganja itu mampu menurunkan demam, terus mampu menenangkan gitu orang yang susah tidur, terus mampu memberikan hal-hal positif lainnya lah buat tubuh gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya ini sepembacaan saya, bukan sepengetahuan yang saya selama saya baca akhir-akhir ini itu, jadi sebenarnya ganja itu samalah seperti obat-obat lain kalau yang kita gunakan. Ini ganja ini karena kebetulan aja kata orang. Pasti semua pada tahu nih, ini kata orang nih. Iya, betul. Iya, haram gitu ya. Iya. Haram. Jadi itu katanya karena ada sekitar beberapa persen, kurang dari 10% tuh memiliki efek istilahnya bahasa ketagihan. Bahasa bukan fly. No. Itu bahasa medis. Kitanya tuh masyarakatnya tuh bikin teler gitu. Iya. Sebagian kecil. Jadi kalau ada yang kecil berarti ada yang banyak kan? Iya, betul. Yang banyaknya itu adalah pengobatan. Wow. Oke. Kalau dalam dunia pengobatan dia sangat berarti ya, dan banyak artikel bahkan bukti-bukti valid yang kita lihat di hasil testimonial dari penggunaan CBD oil itu bahkan bisa menyembuhkan penyakit ayan. Begini? Epilepsi. Benar banget. Terus ada juga jujur dari sharing pengalaman pribadi juga, dulu pertama kali gue dikenalkan sama ganja sama teman gitu kan. Itu untuk dikenalkan ganja sama teman. Itu untuk ngobatin insomnia yang sangat parah. Oh gitu. Iya, insomnia yang sangat parah. Jadi susah tidur. Oke. Jadi sebenarnya nih biar teman-teman di rumah tahu juga, yang tadi sampai Reza ada CBD, ada apa lagi? THC. Jadi, itu apa itu? Nah itu jadi sebenarnya istilah sebenarnya nama panjang itu ada sih banyak, saya tuh nggak ingat karena ada 550
ini 550 jenis bagian zat yang bisa kita ambil, yang bisa kita bisa manfaatkan. Dari ganja doang. 550. Wow. Tapi sebelumnya 150-nya itu ya belum ditemukan untuk kesehatan atau untuk apa, tapi ada di situ gitu. 150-nya nggak ada, berarti 450-nya itu ada. Iya, benar-benar. Nah, salah satu yang lagi ngetrend itu adalah THC dan CBD. CBD. THC itu lebih cenderung ke arah impuls-impuls saraf, dia lebih ke arah memiliki efek yang kayak tadi penenang, bikin bahasanya teler. Nah, telernya pun bukan yang kayak kita langsung bukan yang bukan kayak gimana ya, kayak ngefly yang merusak gitu. Sebenarnya ini saya mengatakan bukan itu karena bacaannya tuh loh, jadi memiliki efek psikologis yang bikin kita tuh merasa lebih kayak recovery gitu ya. Iya, kayak kita yaudah nih gue mau tidur, yaudah tidur aja gitu. Jadi lebih slow aja. Iya, karena kan tidur itu kan salah satu healing juga gitu kan. Healing benar. Healing yang sangat pas tidur. Yang pas banget untuk gitu. Untuk menuju tidur pun kita nggak berusaha kadang-kadang. Iya. Jadi mau usaha tidur makin nggak bisa tidur. Yaudah kalau mau tidur nyenyak itu kan luar biasa itu. Mau tidur tapi besok gimana ya? Besok gimana? Tahu-tahu udah jam 5 aja. Iya, itu kan kondisi alfa ya namanya. Kalau kita tidur yang nyenyak banget itu bisa menyembuhkan banyak hal. Nah, jadi itu CBD yang disampaikan sama Reza tadi itu, CBD itu ternyata dari penelitian, dari jurnal-jurnal, bahkan ada itu kemarin malam nih, tepat kemarin malam itu saya baca kalau CBD ini ada pernah untuk dicoba di manusia. Jadi diberikan 4 hari, dalam 4 hari dikasih 1 kali, 4 hari dikasih 1 kali lagi ganja, baik itu diminum, dihisap maupun dimakan. Dan memang efeknya dengan bervarian dosis ya, bukan yang yaudah nih saya dimakan berapa helai gitu, enggak, jadi dikasih dosis segini, gimana efeknya, agak tinggian gimana efeknya. Iya. Dan memang setelah tidak diberikan, ya udah pasiennya itu nggak kenapa-napa. Nggak nagih juga gitu ya. Iya. Karena dalam data tidak pernah ditemukan orang tuh meninggal karena ganja. Apalagi overdosis karena ganja. Kalau aku sih mikir gini, ganja itu kenapa dilarang? Karena bikin ketagihan. Aku polosnya mikirnya gitu. Kan, jadi semua yang kayak sebutlah narkoba gitu ya, itu karena efeknya bikin nagih gitu loh, bikin kayak kita kan kalau nagih itu kan jadi kita kayak budak gitu loh. Jadi kayak please kayak gitu kan. Nah, in fact ganja itu adalah herbal. Tapi herbal nggak gitu ya? Iya, sebenarnya sama kayak ini. Maksudnya ganja maksudnya nggak gitu ya? Sama kayak ini tolak angin. Tolak angin itu kalau udah lihat isinya apa? Tahu nggak? Jamu, ya kan? Itu jamu kan bahasa istilah. Itu isinya itu kayak sama kayak kalau ke Jogja ada namanya apa sih? Wedang. Iya. Itu bikin kita tolak angin. Makanya itu sangat besar tuh merek. Boleh sebut merek kan? Boleh. Tenang aja, kita udah monetize kok. Jadi kayak gitu. Jadi kalau memang ganja ini seandainya sebenarnya sama golongan obat-obat nabzas narkotik psikotropik, peraturannya itu sama dia, mau dia itu kimia mau itu herbal. Kalau udah masuk di situ, masuk di peraturan nabza itu ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan jujur nih guys, sebenarnya saya tuh sebagai lulusan farmasi yang kata orang itu ahli di obat, itu sampai saat ini belum, saya sih ya pribadi belum, yaudah nih ada peraturan, iyalah lo ikutin aja, nggak usah. Iya, jadi kritisin gitu. Iya, kayak gitu. Kalau lo kritis ntar bahaya buat lo sendiri masalahnya. Sebenarnya nggak ada kerjaan sih. Kalau mau kritis gitu ya cari kerjaan yang susah, masa iya? Iya, benar. Nah, jadi makanya kita di sini tuh berbagi pengetahuan sih, bukan berarti kita mau harus dilegalkan atau enggak. Jadi kita di sini cuman kan ada edukasinya. Kebetulan gitu kan, teman kita ini punya pengetahuan, pernah baca buku yang banyak tentang ganja. Dan memang dia punya kompetensi untuk menjelaskan ini. Betul, karena nggak mungkin Reza kita percaya untuk menjelaskan ini. Tapi gini Ji, yang bikin gue itu pada akhirnya kenapa getol ingin bahas ini sebenarnya, ini
masalah yang sangat-sangat anti mainstream dan ini tabu terdengar ya. Jadi pertanyaan begini sekarang, yang gue khawatirkan itu adalah sebenarnya kita diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu segala sumber daya, ya kan, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia kita ya kan. Dan tiba-tiba ada orang yang ingin membatasi sumber daya alam itu, paham nggak? Untuk dimanfaatkan. Contoh kecil aja ya, contoh kecil. Apabila di dalam ganja sendiri punya kandungan yang sangat luar biasa, bukan untuk pengobatan. Contoh, seratnya itu bisa digunakan untuk bahan pakaian. Betul. Hemp itu di Amerika, itu di beberapa negara bagian sampai dibuat pakaian dan bahan-bahan tekstil itu menggunakan serat ganja. Wow. Which is itu adalah bisa meningkatkan pendapatan. Iya. Bisa meningkatkan pendapatan. Karena berkualitas banget kan? Benar sekali. Dan itu kualitasnya nggak main-main. Kalian bisa searching di Google manfaat hemp buat tekstil. Serius. Betul. Nah, yang berikutnya itu adalah yang gue khawatirkan tuh begini, cuy. Beberapa artikel di YouTube, di Google dan lain-lain tentang ganja. Gue nggak pernah lihat dia tuh tidak ada manfaat, paham gak sih? Iya, Semua artikel-artikel tuh memuat tentang manfaat ganja gitu loh. Betul. Aku juga pernah beberapa baca. Jadi sebenarnya ya ini buat pengetahuan teman-teman di rumah juga. Jadi sebenarnya nih ini entah nanti saya diserang atau suka serang-serangan. Silahkan di searching. Iya. Jadi kebetulan baca juga. Iya. Dari ganja itu dari mana ya? Gimana sih tumbuhan tuh dari biji sampai akar sampai batang sampai serat-seratnya itu manfaat. Tahu nggak apa hasil akhir dari ganja? Misalnya kayak tanaman lain nggak ada ampasnya gitu. Ampasnya anggaplah namanya tanaman, paling ampasnya tuh jadi pupuk. Iya, jadi kompos. Iya. Nah, tapi kalau ganja itu ampas terburuknya adalah ini di rokok. Apa namanya? Di sebat ya. Sebat. Ya kayak gitu. Asik. Jadi itu adalah jadi walaupun sudah keluar semua zatnya masih bisa bermanfaat produk terburuk deh. Produk Iya. terburuknya itu adalah ya udah dikeringin aja, keringin. Jadi ini aja dibakar gitu. Iya. Karena kita kan nggak tahu nih, belum ada cara kita di daun ini udah habis belum sih kandungan kadarnya. Namanya sesuatu bahan atau tumbuhan dijemur itu bisa menghilangkan yang zat yang emang ada di situ atau bisa. Mungkin ada reaksi apa kena matahari kering jadi lebih banyak. Itu bisa juga. bisa jadi benar. Iya. Jadi itu dari bijinya, batangnya, terus daunnya sampai akhirnya udah semua diperas, ya udah keringin terserah itu mau dijadiin pupuk itu bisa. Karena dia tanaman kembali ke tanah gitu. Benar. Bisa kata Reza bisa disebar juga. Gitu. Halo pemerintah. Iya. Jadi sorry. Jadi ini dia nih. Ji, gue buka Google nih ya. Manfaat ganja. Ini gila, banyak banget manfaat ganja ya. Mengulas manfaat dan efek samping ganja untuk kesehatan. Sebelum manfaat mengejutkan ganja untuk kesehatan. Ini semuanya bicara tentang kesehatan. Iya. Apabila ada artikel seperti ini, ada jurnalnya nggak sih ganja itu bagus untuk kesehatan? Oke. Terakhir itu nonton di YouTube ya. Yeah. Bisa nonton tuh mulai banyak tuh podcast tentang ganja, mulai banyak yang sharing ya. Iya, cerita tentang ganja. Jadi gimana ya ngomongnya, jadi ganja tuh sebenarnya dari sisi buruknya yang ditakut itu hanya ininya aja, karena hanya memiliki sekian efek dikit persen gitu ya. Karena memiliki efek apa yang tadi yang penenang. Karena itu aja tuh. Dan kalau kita lihat efek itu kayaknya ada orang yang membutuhkan gitu loh. Iya. Ada kan orang yang apa sih istilahnya yang ketakutan berlebihan kayak misalnya gitu. Anxiety itu cemas. Cemas. Fobia. Atau yang seperti itulah kayak butuh gitu yang seperti itu gitu. Dan itu baru sedikit gitu kan dari ganja itu. Iya, jadi penelitian itu penting sebenarnya terhadap pasien-pasien, tentunya pasien-pasien yang seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya kita sebagai tenaga medis, seperti saya nih di kampus ujian masalah tumbuh-tumbuhan itu memiliki efek obat itu kan sangat penting gitu bagi kita untuk penelitian, apalagi kita yang farmasi itu adalah obat-obatan, itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Nah, tapi regulasinya itu loh
Iya. Itu yang cukup berat. Iya, padahal kalau kita pikir Indonesia ini kan kaya banget nih sama herbal, sama obat-obatan. Harusnya kenapa nggak fokus ke situ gitu loh. Itu dia maksud gue. Jadi kenapa kita fokus ke zat-zat yang ya kita tahu lah zat kimia kan. Oke, itu kalau menurutku sih emang bisa membantu tapi nggak menyelesaikan gitu loh. Iya, karena ada efek samping itu terkait mungkin saja bisa ngendap di hati lo, ya kan, nyerang liver lo, lambung, ginjal ya. Sementara kita kan udah ditahu banget kaya banget kan dengan rempah dengan segala macam. Gini, gitu. Bayangkan pemerintah setiap menemukan kasus ganja itu penyergapan lalu sampai nemuin bertonton ya, sampai dibakar habis. Dan itu berpikir ya, sebenarnya ini sudah gerakan udah lama banget ya soal LGN ya, lingkar ganja nasional, sudah banyak pergerakannya dan udah ramai sekali. Pemerintah menghambur-hamburkan menghambur-hamburkan ganja dengan membakarnya tanpa dimanfaatkan sama sekali. Iya ya. Kenapa mereka tidak jual aja tuh Karena kita udah tahu manfaatnya gitu kan. Iya. Masa gini, tapi dibakar-bakar doang. Di Thailand mereka udah berani melegalkan ganja untuk pengobatan dan itu gila menurut gue. Sekarang begini, gue mau tanya sama Yos nih, Ji. Obat kimia yang kita konsumsi, let's say katakan itu paracetamol. Oke. Ya, apa efek terburuknya bagi ginjal kita, bagi lambung kita, bagi lambung kita. Sedangkan yang gue pikirin itu adalah ini orang bukannya tambah sehat banyak rumah sakit, tapi semakin banyak orang sakit gitu loh. Bingung gue kadang-kadang. Jangan-jangan nih farmasi bisnis juga nih, jangan-jangan. Ya emang bisnis sih. Maksud gue bisnis yang bener-bener kapital banget gitu, kapitalis banget gitu, paham gak sih? Jadi sebenarnya sadar gak sih di Mataram ini ada berapa rumah sakit? Banyak cuy. Banyak banget itu dia. Ya, dan terus tumbuh gitu. Gue sebut rumah sakitnya. Semakin banyak rumah sakit, semakin banyak orang sakit masalahnya. Dan mewah-mewah ya. Jadi semakin banyak rumah sakit, sekolah kesehatan, itu karena karena peminatnya banyak. Bukan peminat. Jadi gini. Dulu di zaman Rasulullah ada tabib. Polos banget. Gue udah mulai bahas Rasulullah nih. Masya Allah. Di zaman Rasulullah ada seorang tabib ya di Madinah saat itu. Saking sehatnya orang-orang tuh sampai tabib tuh hampir 12 tahun nggak pernah dapat pasien. 12 tahun ya. 12 tahun udah dapat pasien, gila. Stres tabib itu nggak ada orang sakit. Jadi dia yang sakit gitu. Pas tahun ke-13-nya gimana cara bikin orang sakit? Nah iya benar juga. Ini make sense nggak kayak gitu? Jadi nih kalau sehat gini nih nggak laku nih guys. Iya. Gimana cara bikin orang sakit ya? Masa gini cuy? Ini konspirasi nggak sih? Bisa deh, ini konspirasi. Lu jujur sama gue, lu orang farmasi. Apa efek terburuk dari paracetamol yang kita konsumsi ke ibuprofen atau paracetamol? Iya, efek sampingnya gitu. Jadi pengetahuan juga. Jadi paracetamol itu sebenarnya indikasinya atau fungsinya itu sebenarnya untuk demam, nyeri, demam nyeri itu bisa. Dan dikatakan juga itu untuk penggunaan jangka panjang atau jangka lama itu baru yang sampai bisa merusak fungsi hati. Oh iya. Jadi ada takarannya gitu. Makanya kenapa pasien yang ibu hamil, ibu menyusui, jika sakit gigi, demam itu setiap ke dokter pasti ditanya misalnya nih, ibu menyusui atau tidak? Oh tidak. Oh menyusui misalnya. Ibu menyusui apa tidak? Iya menyusui. Kalau menyusui, saya cuma bisa ngasih paracetamol aja. Karena apa? Dia paling aman. Iya paling aman. Nah, harapan saya tuh ke depan, ibu menyusui, iya saya menyusui. Yaudah saya kasih ini ada herbal namanya CBD. Iya harapannya gitu kan aman banget kan? Karena aman banget gitu. Yang dibutuhkan oleh tenaga medis ini adalah ini kita anggap tenaga medis yang sudah jadi yang udah saya dokter spesialis, apoteker itu kita hanya bisa terima ini loh ada obat baru pak dokter ini ada obat baru ini fungsinya ini jurnalnya seperti ini udah bisa diterapkan dengan ibu hamil ini jadi dokter juga ya udah ini aman udah jelas ada peraturannya gini tinggal dikasih gitu. Nah harapannya kan pemerintah Pak Reza harapannya itu ini tuh legal jadi nanti misalnya istrinya maupun anaknya atau keluarga yang sakit, yang perlu. Ini ada obat herbal bagus, namanya apa? CBD. Gitu kan. Tapi gini tapi gini maksud gue Yos ya. Kenapa enggak pemerintah itu melegalkan marijuana, CBD untuk kesehatan? Dan azam itu diregulasi oleh mereka. Iya betul. Contoh nih,
pemerintah kan punya farmasi BUMN namanya Kimia Farma. Kimia Farma, Iya. Benar kan? Indofarma. Indofarma, kenapa enggak pemerintah menyalurkan itu dari perusahaan Dari mereka? perusahaan-perusahaan itu Iya, gitu. Dan Iya. ada syarat khusus untuk pembelian itu. Dan kalau dilanggar kena hukuman baru benar. Iya, jadi kayak Yoi, jadi kayak sekarang kita ngelihat itu total gitu loh, total Iya, nggak boleh total gitu di-cut loh. banget. Nah, yang gue curigain itu kenapa di-cut total ini ada mafia yang bermain di situ. Serius. Anda Serem nih. mana Loh, itu mafia? ini Serem nih. Ini baru asumsi, ini Oh, analisis ya. Iya, Karena iya, sekarang iya. begini, kalau seandainya ganja saja yang banyak manfaatnya diharamkan bahkan masuk golongan 1, apa kabar alkohol? Alkohol. Apa Ya, kabar? orang mati gara-gara alkohol tuh banyak masalahnya. Bener ya, kalau dilihat dari baik buruknya ya. Iya, iya. Nggak ada alkohol tuh nggak ada kebaikannya sama Tapi sekali. memang begitu sih, kadang-kadang kalau nggak ganja juga, maksudnya obat herbal-herbal yang lain, Iya, itu iya. kalau kita tanya ke dokter tuh jawabannya kebanyakan belum ada jurnalnya. belum ada jurnalnya. Padahal Indonesia ini udah kenal Iya. itu sudah lama Betul banget sekali. gitu loh, dari Terus farmasi, sekarang dari begini, apa gitu. pertanyaannya sekarang begini. Aku tuh mau bilang sama pemerintah gitu kan. Pemerintah, Anda melegalkan alkohol, miras, which is Indonesia ini negara Islam terbesar di dunia. Betul. Iya kan? Sedangkan ganja yang sudah ada jurnalnya, Iya, ada jurnal ganja nih. yang bahkan sejak zaman itu udah ada gitu. Iya, ada jurnal artikel tentang ganja dan beberapa pembuktian tentang kesehatan ganja. Anda malah larang. Iya. Kan gitu. Sebenarnya Sampai kita itu yang kita butuhkan. Misalnya nih seperti saya seorang apoteker, mungkin teman-teman sejawat apoteker yang lain memiliki apotek seperti itu kan, ada istilahnya kita memiliki namanya lemari di sana tuh yang khusus. Jadi di situ hanya khusus untuk obat narkotik psikotropik yang kuncinya hanya dipegang oleh satu orang di apotek itu. Misalnya saya sebagai Iya, saya iya, apotekernya nih, ya udah saya misalnya ada pasien dengan ini butuh obat ini resepnya seperti ini. Oh iya, Diazepam. iya misalnya yang paling lumrah itu adalah Sanak atau Alprazolam gitu. Iya, iya. Alprazolam yang sering dikenal sama masyarakat yang disalahgunakan. Nah, itu yang pegang tuh hanya apotekernya aja. Kenapa? Karena itu ada regulasinya. Iya. Nah, harapan kita ganja juga seperti itu, dijaga ya seketat mungkin, tapi dengan manfaat yang tetap nyampe ke masyarakat gitu. Jadi kalau memang disalahgunakan, ya udah tangkap aja gitu. Iya. Toh juga ada kan kayak tadi bilang kan ada yang seperti itu juga yang dijaga seketat itu. Contoh misalnya ya, yang dikhawatirkan oleh pemerintah ini kan orang-orang yang beli ganja secara apa ya, secara kayak beli rokok gitu. Iya, kayak beli rokok misalkan ada yang diseleweng-selewengkan ya kan, mungkin Iya, mereka iya, itu iya. belakang atau disobol lah apoteker yang belakang. Ya itu kan bisa dibuat aturannya ya kan. Itu Iya. yang beli ganja, yang boleh beli ganja ini adalah resep dokter itu yang pertama. Dan itu benar-benar harus secara detail banget, ketat. Iya. Kan? Dan itu secara ketat Dan memang untuk orang-orang yang sakit yang memang benar-benar perlu gitu. Iya, dan itu distempel ya kan, dan pembeliannya pun harus dengan benar-benar baik gitu kan. Kita bicara ganja bukan untuk rekreasi ya. Oke. Iya, Kita iya, bicara iya. ganja bukan untuk dilinting nyebat, Iya, bukan. Ya. Jadi kita di sini bicara ganja itu karena kita ngomongin manfaatnya. Betul. Positif, Kita efek ngomongin efek positifnya. manfaatnya benar sekali. Kalau kita ngomongin ganja untuk kayak Snoop Dogg, Itu ya udah kan? old school banget. Itu beda cerita. Iya. Ya kan? Kita Itu ada ngomongin, mereknya sendiri lah. kita ngomongin yang intinya dulu nih. Iya. Kita ngomongin yang intinya dulu nih, manfaat ganja untuk kesehatan. Karena apa? Jujur ya, harga obat tuh mahal banget, cuy. Serius kesel. Betul. Dan Harapannya impor. pengen ya, jadi ibu-ibu Dan impor kan? Impor. Iya. mbok-mbok jamu, Ini ada CBD campuran dengan iya, harapannya gitu. Mbak beli mbak 1 gelas. jamu. Jamu CBD. Iya. Ini tau gak sih sebenarnya aturan alkohol itu ada. Ada. Aturan alkohol. Iya. Padahal udah jelas tuh di rumah sakit. Orang mabuk karena masuk rumah sakit karena orang nabrak, karena mabuk itu banyak. Nah, iya, misalnya nih misalnya kita harapkan dan berhasil misalnya ya pemerintah melegalkan ganja. Penasaran, ada nggak sih yang bisa tabrakan karena ganja? Karena katanya teman-temannya Reza, gimana Reza? Betul. Teman-temannya. Jadi gini, jadi sebenarnya mabok ganja sama mabok, sebenarnya nggak ngomongin mabok di ganja. Iya. Ganja Bukan itu mabuk ya. Bukan mabok. Ganja itu memberikan efek relax. Relax. Iya. Tenang gitu. Ya, efek relax dan tenang sekali. Beda sama alkohol. nih. Alkohol. Kalau lu Alkohol minum tuh tua, menghilangkan kesadaran. kalau lu minum arak, lu minum Merek. pokoknya sebut aja pokoknya bir Amer. gitu kan. Amer. Iya. Lu mabok, lu akan ada efek di situ. Efek lu itu adalah sering kencing beser ya kan, kencing sembarangan.
Terus nggak bisa kontrol. Lu susah bisa kontrol karena kriminal itu banyak terjadi karena lu konsumsi alkohol. Yang kayak itu, yang polisi nembak sesama. Nah itu. Iya, contoh buruknya ada padahal oknum polisi saling tembak ya kan? Iya, karena ganja nggak ada tuh. Apa? Atau kita nggak tahu, nggak ada ya? Iya, belum pernah nemu. Ribut di kafe. Ribut di kafe gara-gara udah pada mabok tuh kayaknya, iya kan? Gara-gara mabok, iya kan? Alkohol lagi. Nah, sekarang begini, coba ditanya orang-orang yang aktif menggunakan ganja sampai sekarang, atau tanya orang-orang yang ada di komunitas, ya ada, iya, nggak apa-apa. Jadi orang yang ketika nge-fly menggunakan ganja, mereka tuh mendapatkan efek relax. Berarti mereka tuh relax banget, relaxnya nggak merugikan orang lain kan? Relax itu gimana merugikan orang cuy? Mereka itu aja habis pakai ganja itu ya, mereka itu lapar, paham nggak? Lapar tuh sering banyak makan mereka. Jadi efek lapar yang ditimbulkan ganja itu sangat bagus sekali sehingga itu bisa meningkatkan nafsu makan. Berarti kayak di recovery gitu ya? Terus lu tau nggak? Yang pakai ganja itu biasanya lu bisa lihat ya di meme-meme apa ada lu follow tuh Big Bud, LGN atau Weed for Life atau Hemp Indonesia. Itu begitu orang nyeruput nih, kita bicara soal rekreasinya ya. Rekreasi pakai ganja, lintingan gitu. Orang tuh enggak, lu tau kayak begini slow. Paham gak sih? Iya. Itu tenaga tuh nggak ada cuy. Gimana mau merampok gitu loh? Paham nggak? Gimana mau? Iya. Dan itu nggak bikin orang ketagihan kan? Maksudnya nggak butuh terus gitu. Sebenarnya itu penelitian untuk masalah ketagihan tuh juga udah ada. Udah ada. Jadi udah ada juga. Dan itu nggak tahu ya apakah dia memang pure menggunakan ganja atau pure ada tambahan lain. Maksudnya dalam artian ya narkotika jenis lain. Jadi dari penelitian itu adalah ada beberapa orang dan kebetulan itu di Bali, warga negara Rusia. Ini warga negara Rusia ditanyain kenapa gini-gini. Iya, saya tuh nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, saya mendengar suara-suara aneh kalau nggak pakai ganja. Wah, iya benar. Itu langsung di tanda kutip, udah ini efeknya ketagihan. Baru satu, cuma gitu. masalahnya adalah kenapa bisa seperti itu, dicari tahu nggak ke belakangnya itu. Iya. Kita nggak tahu karena dia tuh warga negara yang warga negara lain gitu. Jadi sama kayak tadi balik lagi ke alkohol, soalnya kesel banget nih sama alkohol. Kok bisa alkohol itu dibikin peraturannya, bahkan di Jakarta itu penghasilan pendapatan daerah bukan sih? APBD. Yang kemarin yang dibahas itu politik yang mau dibubarin sama Anies. Nah, kayak gitu. Nah, itu tuh ada aturannya. Nah, sedangkan yang ini nih, ya ayo kita bikin aturannya, dibantu gitu. Aturannya gimana? Supaya jelas. Karena dari segi jualannya pun alkohol itu sebenarnya nggak boleh nih di dalam kota, di dalam komplek apalagi itu nggak boleh. Itu nggak boleh, jadi harus benar-benar malah mau dilegalkan kemarin. Alkohol ini. Bekas-bekas botol, lu tau nggak sih, ngerasa nggak sih bekas-bekas botol alkohol tuh kayak mengganggu banget, tau nggak sih? Sorry, gue bukannya naif ya, gue juga pernah minum. Cuma kita sadar kalau itu nggak bagus, paham nggak sih? Iya. Mabok. Ya justru kalian karena orang yang pernah ngerasain dan sadar tuh kalian. Aku doang, dia nggak. Dia dan lain-lain. Dia kita nggak. Jadi karena ada orang yang sudah pernah ngerasain kan jadinya tahu kan baik buruknya itu tahu. Benar. Karena ada efek ke dirinya sendiri kan. Iya. Jadi orang kadang-kadang gini loh, orang kadang-kadang karena sudah di stigma itu barang haram terus masuk narkotika golongan 1 ya kan. Jadi orang-orang pada tabu, bahkan orang sekarang takut membicarakan soal ganja. Membicarakan ganja itu takut. Dan kita berani-beraninya ya. Ini hak saya sebagai negara. Bersuara. Dan kita juga asalkan saya tidak menyarankan orang untuk tanam ganja di rumah Anda. Iya, enggak gitu juga. Ayo pakai ganja. Beli di saya. Kita tetap mendukung pemerintah selama itu ada hukumnya. Hanya saja apabila ada sesuatu yang menurut kita kurang srek gitu kan, ya bolehlah kita suarakan. Betul. Ya kan? Benar nggak? Iya, karena ini lucu banget sih soal ganja ini. Karena waktu itu kan sempat mau dimasukin ke tanaman obat. Benar, udah dimasukin. Cuma sehari. Ya. Besoknya dihapus. Kenapa? Pasti saat itu Menteri Pertanian bisa jadi, bukan pasti ya. Itu ditekan habis-habisan pasti. Kenapa? Ini orang farmasi nih. Tanya sama Yos, satu obat itu dibuat berapa lama? Mulai dari izinnya, mulai dari peredarannya, mulai dari penelitiannya. Sebenarnya kalau masalah obat ya, Indonesia tuh dibilang kita tuh sedih ya, udah sedih sebenarnya.
karena belum obat-obat penting yang di Indonesia itu kita tuh banyak versinya tuh. Jadi nih obatnya ambilnya di mana? India. Karena murahan. Lebih agak murah, bukan murahan, agak murah. Kalau yang agak mahal, yang bermerek misalnya seperti itu, ini dari mana? Ini di Jerman nih, Eropa. Yang mungkin yang kita tahu produsen obat terbesar itu salah satunya ada Cina. Jadi yang misalnya kayak luar negeri punya Ferrari, ya Cina punya Wuling kayak gitu. Jadi versi murah gitu. Makanya dan ya for your information juga. Jadi kenapa Indonesia itu menurut saya tuh ngikut mengharamkan barang ini karena ada dulu namanya konferensi single convention di PBB masalah obat-obatan nafsa. Indonesia ikut. Ya karena jadi bagian kita orang PBB gitu kan. Ini haram guys, tolong di negara kalian jangan. Iya. Siapa yang ikut di situ ya udah ikutin aturan itu gitu. Nah, ternyata di 2019, 2020 dan 2021 siapa? Kira-kira nih menurut lo nih, siapa kira-kira pengekspor ganja terbesar di dunia? Cina guys. Pengekspor terbesar ganja Cina. Wow. Cina. Jadi kenapa? Dia nanem ya? Ekspor loh. Ekspor. Dia nanam terus dia ekspor ya. Iya. Dan itu legal. Ekspornya legal. Iya. Of course. Jadi dia nggak ekspor ke Indonesia juga. Iya. Nggak tahu ya kalau jalur kita nggak tahu. Ya. Kalau jalur kita nggak tahu, kita nggak tahu. Yang jelas dia ngekspor gitu. Iya, ekspor terbesar cuy. Makanya saya sangat respect nih sama Malaysia. Malaysia itu sebenarnya yang sangat keras terhadap perubahan dunia. Maksudnya keras tuh namanya fanatik lah. Iya. Israel, berprinsip gitu. Iya, misalnya kayak dia stop orang Israel nggak boleh masuk Malaysia. Itu sangat tegas. Nah, dia mengambil langkah lebih maju nih dari Indonesia. Yaitu kita bikin yuk nih, ada namanya tanaman diciptakan oleh Tuhan, memiliki efek bagus. Yuk kita bikin aturannya. Teliti dulu ya kan. Teliti bikin aturannya gitu kan. Sekarang dan Indonesia Asia Tenggara yang udah maju dan sudah melesat masalah kesehatan, dan banyak dosen-dosen saya alhamdulillah itu banyak yang ambil kuliah di Thailand karena di sana itu sudah benar-benar masalah kesehatan tuh mereka tuh sudah mulai mulai maju. Dan apalagi mereka udah mulai menyiapkan rumah sakit yang ada ganjanya di situ, terapi ganja atau pengobatan seperti CBD oil bahkan dan lain-lain gitu. Dan itu sebenarnya keren sih. Gue jadi ingat salah satu warga negara Indonesia yang istrinya meninggal. Namanya Fidelis. Fidelis istrinya meninggal, Mbak Yeni kalau nggak salah nama beliau, almarhumah itu. Jadi itu Fidelis ngasih istrinya itu ganja. Obatnya. Iya, sari ganja gitu. Jadi CBD-nya itu diekstrak sama si Fidelis. Dia bahkan nanam di halaman rumahnya si Fidelis ya. Iya. Dia nanam untuk memberikan istrinya obat itu. Iya, itu nanamnya karena memang perlu buat obat. Obat gitu. Dan hebatnya ketika Fidelis memberikan ekstrak ganja kepada istrinya bisa makan, sudah tidak merasakan kesakitan lagi, sakitnya berkurang. It's like killer pain, you know. Yep. Kayak like painkiller ya. Pengen rasa sakit gitu nggak sih, dan dia bisa makan, bisa tidur. Nah, Fidelis naasnya ditangkap, masuk penjara. Saat Fidelis masuk penjara, nggak ada yang istrinya meninggal. Gila nggak sih? Iya, itu menyedihkan sih, aku baca sih beritanya. Iya kan? Dan di situ aku mulai benar pas kasus itu aku mulai tertarik, maksudnya mulai cari tahu gitu loh. Ganja itu walaupun nggak sedetail itu sih nyari taunya. Kita nih harusnya bersyukur ya terhadap apa yang Tuhan berikan di tubuh kita. Kayak misalnya nih, anggapannya jantung kita nih bergeraknya ya udah karena nggak ada tangan nih, kita bisa tangan bergerak karena memang pikiran kita yang mengontrol gerak gitu. Nah, jantung nih nggak ada yang gerakin. Nah, di tubuh kita ada, ternyata itu ibarat cok nih, apa sih yang kotaknya, jadi tinggal dicok gitu. Nah, itu ada namanya cannabinoidnya, itu ada, kita punya reseptornya. Jadi tinggal halo manusia, ini loh nih, ada nih cannabinoidnya. Ini dong biar nyala nih lampunya. Colokin dong gitu. Intinya begini, maksudnya tuh begini, tubuh kita tuh punya reseptor. Penerima. Ibaratnya kita ini adalah bohlam. Bohlam yang sedang mati nih. Kita udah punya colokannya, paham nggak? Nah, colokannya itu adalah
ganja nih. CBD-nya itu kan ada kandungan cannabinoid ya. Iya, jadi kita tuh punya reseptor yang udah bisa menerima zat itu, Pak. Jadi zat itu memang kayak itu tempatnya dia benar gitu. Sekali, dan itu tempatnya dia gitu, Pak. Jadi ada dua malah, CB1 CB2. Iya, benar sekali. CB1 CB2. Jadi CB2 tuh cenderung ke saraf. Benar. CB1 itu lebih ke arah yang mungkin organ-organ lain yang dibutuhkan gitu. Kayak darah dan lain-lain gitu. Betul. Jadi ya thanks God. Benar. Sudah menciptakan ganja. Dan masalah gini loh, apakah Tuhan itu sehina itu sehingga mereka mengatakan haram kepada ciptaan? God is no mistake, friend. Tuhan itu tidak punya kesalahan, absolutely benar nggak? Absolut kan? Betul. Maha benar kan? Apakah Tuhan tuh menciptakan ganja? Apakah Tuhan menciptakan ganja dan langsung dicap haram oleh manusia? Apakah ganja disamakan dengan babi? Iya, takutnya begini loh. Apa yang dihalalkan oleh Tuhan, manusia haramkan. Banyak yang begitu. Apa yang Tuhan haramkan, manusia halalkan. Loh, this is fact. Saya akan mempertanggungjawabkan omongan saya. Fakta di lapangan. Iya, fakta. Contoh kecil. Tuhan mengharamkan alkohol. Haram, Bos. Jangan pernah kau sentuh khamr katanya. Iya. Itu ada dalam ayat Al-Qur'an tuh, firman itu. Jangan pernah meminum alkohol. Malah manusia membuatnya legal gitu loh, paham nggak? Iya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu aku takutkan gitu loh. Iya, benar. Jangan nih manusia yang punya kerjaan, paham nggak? Apa yang Tuhan haramkan, mereka halalkan. Yang nggak mungkin jin lah. Itu dia. Makanya sebenarnya yang kita butuhkan di sini adalah respon pemerintah terhadap kesehatan, guys. Iya. Di masa pandemi ini, tau nggak sebenarnya? Ada penelitian bahwa cannabis ini memiliki efek untuk COVID. Iya benar ada tuh artikelnya tuh. Karena apa? Iya. Cannabis ini memiliki efek antivirus. Ya. Antivirus. Jadi COVID ini kan virus nih. Nah, ini ada antivirus. Yuk kita teliti. Yuk kita coba. Harusnya begitu, guys. Harusnya begitu. Loh, masalahnya sekarang kalau kau mau teliti ganja, kau memiliki ganja dan masuk penjara 4 tahun, Bos. Ya, alhamdulillah. Di 2017 ke bawah ini, 2018 ke bawah atau 2019 ke bawah ini ke 2021 itu sudah banyak nih universitas yang berani melakukan penelitian. Iya, alhamdulillah ini paling dekat nih. Salah satunya di Udayana. Di Bali. Nah, dapatnya dari mana? Ya dari kantor polisi. Jelas itu. Iya, harus ada dari situ alurnya. Ya karena kalau dapat dari dia ditahan. Yo, padahal undang-undang juga menjamin loh. Jadi sepenting itu gini, ya. Kalau undang-undang itu menjamin. Ingat nggak apa kata undang-undang? Warga negara berhak menentukan pengobatan yang mereka inginkan. Iya, betul. Ya kan? Yang pertama nih, terlepas ganja itu sekarang ilegal, ya kan? Terlepas dia ilegal, dan yang kedua dikatakan belum legalkan. Iya. Dikatakan juga itu untuk penelitian itu katanya ganja diperbolehkan loh. Iya, jadi emang untuk penelitian masalah entah itu masalah ilmu, masalah kesehatan, agama dan lain-lain itu emang boleh terkait itu. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan nih sama teman-teman di sini, menurut Mas Haji, kira-kira kenapa nih ganja ini tidak dimasukin ke peraturan? Pengen tahu nih opininya. Sebenarnya nih. Kalau aku sih ngelihat dari cerita-cerita tadi ya, jadi kayaknya ada sesuatu yang cuman ini milik gue gitu. Ini milik gue gitu. Jadi dan sesuatu ini yang paling punya kuasa banget gitu loh. Jadi kayak jangan bahas ini sedikit pun, jangan sentuh ini punyaku gitu. Ini areaku gitu. Jadi secara ini aku mikirnya gitu. Kalau Reza, kenapa ini gak usah dibahas atau gak usah dimasukin ke peraturan? Pembahasan gitu untuk dijadikan Ya, seperti yang aku katakan tadi, bro. Iya kan? Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar. Betul. Tapi kurang orang jujur, bro. Orang jujur yang kurang. Aku akan mempertanggungjawabkan omonganku serius. Oke. Kenapa tuh? Segala sesuatu yang punya nominal Indonesia itu. Segala sesuatu yang punya nominal itu akan diperebutkan. Oke. Contoh kecil aja. 10.000 kali 2,3 juta paket. Waduh, paket. Assalamualaikum paket. Ya, artinya begini, cuy.
Karena setelah kita ini udah menjadi pengetahuan umum sebenarnya di kalangan di kalangan pemerintah, orang-orang elit. Mereka tahu value ganja itu seperti apa. Nggak mungkin nggak tahu, orang awam aja tahu kan. Jadi sebenarnya Indonesia sebenarnya bukannya nggak mau membahas masalah ganja, lagi nunggu giliran aja karena kita lagi fokus membahas undang-undang masalah santet. Santet guys, santet kita lagi fokus ke sana, tolong bersabar. Jadi untuk ganja masih bentar dulu ya, kita lagi fokus di masalah santet nih. Iya benar. Tahu kan ada peraturan. Iya ada peraturannya itu. Ilmu hitam. Oke. Orang lagi bahas ke Mars, orang kita dong ke dimensi lain loh bahasannya. Tapi enggak ya, tapi jujur, aku lanjutkan tadi ya. Di negara kita ini, ya kan, itu yang bahaya cuy. Kalau udah soal uang atau yang ada value yang nominal uang, percaya sama gue, bunuh-bunuhan bila perlu. Rebut-rebutan. Iya, serius. Itu yang bahaya. Artinya gini, yang aku takutkan tuh adalah ganja ini difitnah. Oh iya betul. Ganja ini difitnah sehingga dia dibuat masyarakat menjadi apatis sama ganja. Ganja ini korban fitnah menurutku pribadi ya. Kenapa? Kayak digiring loh opininya. Jadi contoh dari seratnya dia bagus buat pakaian, ya kan. Terus about ganja lah. Dari daun-daunnya, ya kan. Dari bijinya juga bisa diminum kayak tablet gitu. Lu tau gak orang Aceh cuy, itu jarang ada yang mengkonsumsi micin. Mereka tuh menggunakan daun ganja itu sebagai apa? Sebagai penyedap rasa. Itu penguat rasa. Orang Aceh itu. Dan mereka nggak kenapa-kenapa ya. Mereka sehat walafiat, bugar malah, paham nggak sih? Iya kan? Dan itu lucu gitu loh. Kalau seandainya sekarang ganja itu dikambing hitamkan menjadi sumber masalah. Iya, apalagi misalnya kita kan dari kecil kan udah sering misalnya nonton berita kan, pemusnahan lahan ganja. Ini kan kayak kita tumbuh dengan berita seperti itu dan akhirnya di bawah sadar kita ganja itu ilegal, nggak boleh sedikit pun gitu. Kita tumbuh dengan berita-berita seperti itu gitu loh. Jadi kalau nggak ada dialog-dialog seperti ini ya udah kita jadi orang yang nurut-nurut aja gitu. Jadi sebenarnya dari segi aturan pun itu sedih banget sih bacanya. Jadi tanaman sampai turunannya itu nggak boleh sampai turunannya. Ibaratnya Jadi mohon maaf dia. Jadi anggapnya gini, ini biji ganja. Biji mau diapain? Iya, benar bukan daunnya juga. Iya, mau ditanam juga kalau tumbuh. Iya. Tapi sedangkan bijinya itu ternyata efeknya itu luar biasa untuk kesehatan ya. Iya, untuk kesehatan. Bukan untuk itu. Siapa sih yang mikir ini biji ini bisa gitu loh. Biji. Dari akarnya, biji, daun itu semuanya berfungsi. Sekarang orang bilang manggis kulitnya sudah ada ekstrak. Bagus. Iya bener kan? Iya bener. Iya bener. Kulitnya ada ekstrak. Iya. Ini biji lu cuy. Biji cuy. Iya bener ya. Biji di ekstrak. Nggak tahu gue. Oke. Mungkin daunnya yang kita taunya daunnya nih yang bikin masalah. Iya. Kita taunya ya daunnya. Yaudah yuk. Gimana kalau bijinya nih pemerintah? Atau akarnya. Gimana nih kalau akarnya nih pemerintah sama kayak ginseng kan? Kita nggak tahu aja ginseng ada bikin bikin penenangnya tuh. Kita kan nggak tahu aja gitu. Karena memang orang-orang bisa nanam ini ganja nih di seluruh dunia itu bisa nanam ganja di rumah. Karena dia kayak rumput kan. Itulah. Ganja itu rumput sebenarnya. Jadi Aceh mau dimusnahkan kayak gimana pun dia akan tetap tumbuh. Iya, karena dia emang udah tumbuh tempatnya di situ gitu. Di Indonesia nih lempar batu tumbuh tanaman. Makanya kan dikatakan sama kau semua lagu yang batu Kos plus ya kan. Tanah kita orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dipatok jadi tanaman. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Waduh, benar kan? Makanya harapannya nih, wahai orang-orang pintar yang yang ada di parlemen di pemerintahan ya. Makanya tolong dong. Ini kita lebih aware ke masalah kekayaan alam dan kesehatan. Iya. Solusi dari kesehatan. Bayangkan orang-orang Indonesia ini kan kebanyakan bermasalah dengan ekonomi ya. Kita nih masih miskin lah ya kan, belum maju sekali, bahkan kita nih berkembang aja enggak ya.
Serius nih. Karena banyak kemiskinan. Buktinya banyak yang masih terima BLT, Bro. Sebenarnya kemiskinan itu karena hadis Nabi sih kayaknya. Nabi tuh pengen masuk surga sama orang-orang miskin. Jadi kita tuh mengikuti hadis Nabi. Tapi Rasulullah tuh senang sama orang kaya yang dermawan, Bos. Iya. Tambah lagi. Yang gue takutkan tuh begini, ada yang sengaja membuat kita ini negara Indonesia miskin. Gimana? Jadi sengaja dibuat bodoh. Sengaja dibuat bodoh, sengaja disakitin gitu supaya kan. bisa diatur. Itu gitu, dia makanya. puasa. Aduh. Tapi emang itu udah dipelajari kok di buku-buku tata negara kan ada yang bilang ada apa ya namanya kepemimpinan itu ada yang membuat rakyatnya itu jadi bodoh gitu. Jadi rakyat itu standar pintarnya tuh udah ada gitu diatur. Nah boleh lebih dari itu gitu supaya COVID ini adalah salah satunya. Jadi rakyat ya sampai segitu aja bisanya gitu. Jadi ini 1 tahun loh teman ada anak di rumah ini udah ada 1 angkatan yang keluar loh yang lulus di COVID. Iya. Jadi kan kayak kelas 6 sekarang kan udah setahun kemarin belajar di rumah terus, sekarang ujian tanpa ada apa-apa udah lulus. Makanya ini kakak kelas yang SMP ditanya sama adik kelasnya, kantin di mana bang? Kak, aduh sama nih baru masuk juga, udah kelas 3 aja nih masuk. Masuk udah kelas 3 dan nggak tahu sekolahnya gitu. Iya kantinnya nggak tahu. Kalau gue sih berharap begini, kalau gue berharap milenial agak kritis. Serius, karena gini loh, karena kita selama ini disibukkan dengan K-pop, TikTok gitu. Kesel gue gitu. Tapi memang sekarang sih kalau aku lihat kayak milenial itu dibuat untuk tidak kritis. Benar, dibuat ITE tolong. Ini tolong dibelok. Iya, jadi ini fakta sebenarnya. Ini fakta. Jujur ya. Aduh, Atta Halilintar. Back to YouTube. Karena seperti yang dikatakan sama What's wrong with Atta Halilintar? Yang dikatakan sama siapa ya? Yang dikatakan sama Deddy Corbuzier. Atta Halilintar, Raffi Ahmad, iya kan? Andre Tolan. Itu enggak salah. Kita lagi manjat enggak sih ini? Itu enggak salah. Itu enggak salah karena dia juga cari duit kata Deddy Corbuzier nih cuy. Gue kutip nih, gue setuju sama Corbuzier ya kan? Iya, gue nonton. Nah, karena memang segmen kita orang Indonesia senangnya senangnya nonton yang begitu gitu loh. Iya, jadi mereka tuh bahagia lihat orang lain kaya raya gitu. Aduh, gimana? Tapi ada pemikiran lain katanya kan kalau di sebuah negara itu rakyatnya yang miskin pada ngehajar yang pamer-pamer kekayaan. Iya, benar sih. Tapi di Indonesia nggak kayak gitu gitu. Pelan-pelan pasti akan terjadi tuh. Aduh, chaos dong. Iya, mudah-mudahan sih enggak. Tapi di Indonesia tuh yang kayak gitu. Jadi kayak sinetron yang kaya raya, wah gitu. Lihat orang punya rumah mewah tuh mereka senang gitu. Makanya gini, Bro. Makanya gue tuh berharap ada milenial yang sering mengangkat topik-topik ini loh di komunitas, di kampus bahkan. Karena kan kampus sudah nggak tajam lagi sekarang. Iya. Jadi kampus aku sudah nggak tajam lagi sekarang. Ya kalau aku bisa kayak berpendapat sih. Jadi kayak kampus tuh sekarang udah nggak terlalu tajam karena beberapa kampus kan udah nggak boleh lagi demo. Bukan, ospeknya tuh oleh BEM, oleh ini gitu. Jadi langsung ke universitas yang pegang. Jadi kegiatannya itu ya SQ gitu, yang kayak gitu-gitu. Iya, gitu. makanya ada kayak semacam nggak berani bilang doktrin sih. Kayak ada yang bilang, "Oh, kamu selama kuliah kalau nggak nurut kalau ini kamu bakalan ini gitu." Jadi sejak awal udah ditanemin gitu untuk nggak kritis gitu. Jadi ditekan untuk berbicara itu dilarang gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita ya, mungkin itu adalah untuk orang-orang yang memiliki jurusan tertentu ya. Mungkin misalnya yang sarjana hukum kritisnya ya udah kita kaji ulang nih amandemen betul. Misalnya kalau saya dari farmasi ya udah kita kasih nih loh hasil penelitiannya nih pemerintah nih ada penelitiannya. Yuk, nah itu jadi harapannya tuh muncul nih teman-teman yang di kampus. Yuk loh. Iya, jadi pembahasan muncul kembali kritisnya tuh justru karena sekarang dilarang itu. Iya, jadi nggak perlu demo. Jadi yaudah dengan tindakan nyata. Ini kita udah teliti, silahkan dikaji. Iya. Ini kita udah tanyain di beberapa daerah, misalnya masalah hukum. Ini ya udah tolong dikaji ulang. Itu tuh Indonesia terbuka sebenarnya. Cuman di sini untuk penelitian masalah balik lagi ke masalah ganja itu aturannya adalah memiliki tanaman sampai turunannya aja nggak boleh. Dan itu kena pidana 4 tahun minimal. Aduh. Dan sadar nggak sih yang kayak gitu tuh orang tuh kan kalau dikatakan jangan itu malah
Penasaran? Mana penasaran gitu. Jangan belok kiri. Jangan lihat ke kiri. Jangan bayangkan Reza lagi ini nih. Tapi dibayangin gitu. Iya, jadi kayak gitu orang-orang malah makin penasaran gitu justru. Kayak thumbnail YouTube, jangan tonton ini. Penasaran tonton. Clickbait. Dan pada akhirnya kita berada di zaman dimana ketika kita sebagai manusia, which is ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, layak mendapatkan pengobatan itu dibatasi, paham nggak? Semua orang itu berhak mendapatkan pengobatan terbaik mereka, gitu kan? Benar nggak? Tapi mereka, tapi suatu lembaga membatasi mereka. Yep. Gitu, dan mereka seperti yang aku katakan tadi. Ya sama sekali nggak ada celah gitu loh. Nggak ada celah gitu loh. Pada gue khawatir gitu. Jangan-jangan ini ulah manusia gitu, paham nggak sih? Iya sih. Apa yang diharamkan Tuhan mereka halalkan, apa yang dihalalkan Tuhan mereka haramkan. Emang bener sih. Cuman kan ya kita sebatas sebatas bisa menerka-nerka. Bener. Oke, di segmen terakhir kita ini kita masih ngobrol sama Yus ya, seorang farmasi. Ini menarik banget sih. Ya. Apa yang lo khawatirkan ketika seandainya ganja tidak bisa digunakan untuk kesehatan? Aduh, sedih banget sih sebenarnya, karena kita nih banyak orang pintar, profesor, dokter, itu kuliahnya di luar negeri itu banyak banget, dan universitas kesehatan tuh udah banyak banget. Kita memiliki badan penelitian, ya ayo kita gunakan gitu. Kita nih tanah, laut, maksudnya daratan dan lautannya itu luas banget. Kalau memang misalnya nih di daerah Nusa Tenggara Timur itu nggak bisa ditanam di bagian daerah yang di barat gitu. Iya. Kita lihat yang di Merauke. Jadi kebetulan bapak saya tuh pernah kerja di Merauke. Itu pisangnya segede paha, ikan gurame, ikan pres segede paha. Jadi yang masih alami di sana, ya udah kita bawa aja ke sana nih, kita teliti di sana, gitu. Jadi benar-benar daerah konservasi, bisa 1 hektar, ya udah 1 hektar nih nggak ada lagi di daerah lain nggak boleh. Ini ya udah kita batasin ini daerah penelitian. Jangankan bikin peraturan, jangankan lewat, lihat aja nggak boleh gitu. Jadi iya. Pokoknya forbidden. Hanya pemerintah yang boleh. Ya udah kita akan mengikuti seperti itu. Cuman masalah terbukanya itu loh. Jadi kalau memang kayak bahasanya Reza ini ganja ini kedepannya akan ini haram, harus dihanguskan di Indonesia itu kayak Malaysia tuh ketawa. Ketawa itu ketawa yang licik gitu loh. Iya. Congkak. Gini loh, sekarang aku sorry cuy. Ini benar-benar aku kembali kesel banget sebenarnya. Kenapa dimusnahkan? Kenapa enggak? Udah kasih aja ke Thailand, minta tuh biar bermanfaat gitu. Nanti Thailand yang bayar ongkirnya gitu, Bang. Iya. Nggak mungkin, karena ada duitnya gitu loh, Bang. Thailand kalau satu-satu itu ntar ada promo 12 ongkir. Beli di saya. Lebih dimusnahkan daripada makanya aku tuh sebenarnya masih kurang percaya. I don't even trust juga teman. Jadi ada fakta menarik juga sebenarnya ini yang harusnya kita sampaikan ke masyarakat terkait ganja. Tahu nggak, bangsa Aceh itu adalah bangsa paling kaya. Iya benar. Iya benar, dari zaman dulu. Iya. Yang kasih Soekarno pesawat tuh kan. Pesawat cuy. Kan emas Aceh, emas di Monas kan dari Aceh. Iya. Jadi ternyata dengar juga itulah manfaat kita baca, manfaat kita dengar masalah berita, mendalami suatu berita. Jadi Aceh itu tembakaunya nih, nggak usah ganjanya ya, tembakaunya tuh sudah pernah hanya orang Inggris tuh pengennya tembakau dari Aceh. Iya. Jadi di Inggris kerajaan Inggris tuh hanya pengennya tembakau dari Aceh aja. Kita balik lagi ke Indonesia. Kenapa tuh Aceh, kok bisa Aceh tembakaunya gini? Karena dia itu tidak memakai pestisida. Ini zaman dulu mana ada tambah pestisida? Pestisidanya dari mana? Dari ganja itu cuy. Wow. Oh gitu. Jadi ganja itu ampun. Bahasa orang Acehnya itu ini tuh suaminya tanaman. Namanya suami melindungi keluarganya. Jadi merinding gue cuy. Tanamannya itu dikelilingi oleh tanaman ganja itu. Jadi aman. Kopi Aceh mahal nggak sih? Mahal. Iya. Kok tembakau mahal? Gayo. Iya. Cuy. Sekarang dihilangkan tradisi itu karena
aku nggak nyebut pemerintah ya, karena PBB. PBB awalnya. Iya. Jadi pemerintah tuh sekarang nih, kalau kita tanya PBB kan tunduk pemerintahnya tunduk ke sana. Iya, misalnya kalau kita tanya nih Pak Irjan siapa tuh yang di depan kantor BNN, Irjan Pol ini kita tanya, Pak, mohon maaf nih punten menanya, kenapa sih ini di ilegalnya? Itu loh PBB, kita ngikut aja. Itu doang ya alasannya. Iya. Sangat tidak rasionalis. Iya kayak gitu. Kalau ditanyain, Mas Yus, Alprazolam kok nggak legal sih, nggak dijual bebas sih? Kan gitu ya nih pertanyaannya. Kalau kita anggap, oke, ganja nggak ada. Sekarang ada Alprazolam nih di Selangor. Kenapa sih nggak dilegalin aja nih Alprazolam untuk orang-orang yang susah tidur? Ya masa yang kita mudah tidur kita minum gitu kan? Iya kan? Iya, benar. Kita yang ada alasannya. Iya. Ada rasional. Kita yang normal mau minum Alprazolam, yang tidur kita duduk dengar khotbah aja bisa tidur kan? Iya kan? Betul. Iya. Masa kita yang normal ini aja bisa. Ini alasan yang harus diterima akal, kenapa ya kan? Iya. Nah, ini ganja. Ngikut alasannya apa? Kenapa diilegalkan? Karena ngikutin PBB aturan. Kita Alprazolam kenapa? Karena memang aturannya ada efeknya gini. Jadi kayak dibalik gitu loh. Jadi ini Pak pemerintah Indonesia ini ada namanya Alprazolam, ini memiliki efek untuk orang-orang yang susah tidur. Seperti itu. Promosinya. Oh iya dah, kita oke take it gitu. Iya. Sekarang nih datang nih misalnya orang Aceh nih, orang negara kita. Halo Bapak Presiden, ini kita ada namanya ganja. Ini obatnya untuk gini-gini nih. Bagus untuk kesehatan, untuk sayur. Tanaman ini tanaman lokal banget dari luar. Iya. Ini udah kearifan lokalnya Aceh. Halo Bapak Presiden. Katanya di sana ada ganja ya? Oh, itu sangat bahaya karena itu memiliki efek samping bisa membuat pas orang-orang jadi tenang, jadi tidur. Iya, jadi dia promosinya ini adalah Alprazolam ini untuk pasien-pasien yang susah tidur. Pas dia tahu Indonesia ada ganja, itu bahaya untuk orang-orang, bisa membuat orang fly gitu, mabok atau kayak gitu. Nah jadi, oh ya udah, berarti ganja ini nggak usah nih. Stop, ini ambil. Ya, karena Alprazolam ini udah diatur gitu. Karena ini yang ada jurnalnya, ini yang ada penelitiannya, ini yang udah ini segala macam alasannya gitu. Iya, makanya kalau kita bandingkan nih, minum Alprazolam berapa dosis gramnya? Jadi ada 0,5 sampai 1 miligram. Coba minum Alprazolam tuh 5 gram. Waduh. Ya, terus itu tidur apa latihan mati? Minum Alprazolam 5 gram, ya kan? Sama bandingkan sama ganja 5 gram gitu kan. CBD oilnya lebih sehat mana kan gitu. Loh iya, kita membuat challenge nih. Benar. Alprazolam 5 gram minum ya kan? Atau CBD 5 gram minum. Lebih sehat mana sekarang? Lebih selamat mana orang? Mana yang akan lebih dekat? Mana yang akan lebih dekat dengan maut? Jangan. Itu namanya latihan hati cuy. Contoh lah. Artinya, lu sendiri orang Permasa itu mengatakan itu berbahaya kalau 5 gram. Bahaya banget. Iya. Kan ganja. Apple to apple kalau gue bandingin ganja sama Alprazolam. Kalau dari segi efek bikin tenangnya ya. Tenangnya maksud gue. Oh iya. Bikin tenangnya. Apple to apple kalau tenangnya ya. Iya kan? Kalau 1 miligram tenang orang ya? Sebenarnya 0, itu pun pasien yang di rumah sakit yang kebetulan pernah saya pegang. Jadi ini tolong Mas Yus, ini saya kasih Alprazolam, pasiennya susah tidur 0,25. Jadi ada sediaan 1 mili, kita potong setengah. Itu kan 0,5. Gitu. Kita potong lagi tuh jadi 0,25. Oke. Nah, cukup secuil aja gitu. Saking tingginya ya? Bukan saking tinggi, saking efektivitasnya gitu. Iya. Jadi udah ditahu jangka panjang, jangka durasinya gitu. Iya, untuk memiliki efek seperti yang sampai tidurnya tuh sampai bisa nggak tahu ini gempa, nggak tahu ini ada kebakaran itu tuh kayaknya udah yang sampai kiloan dah. Nggak yang mungkin bahasa ganja tuh linting ya? Linting. Jadi nggak sampai yang udah selinting aja, nggak tahu ada kebakaran, nggak tahu ada gempa gitu kan? Itu enggak. Jadi Alprazolam tuh cukup 0,25 ya udah hilang nih. Nggak tahu lagi bangun-bangun, oh masih di rumah sakit gitu. Iya. Sedangkan efek ganja yang memiliki efek seperti itu, yang tidur dan jadi banget sakit gitu kan, nggak bisa tidur, minum Alprazolam, saya bangun, nggak sakitan nih semalaman. Nah ganja, misalnya lu nggak sakit nih, sakit tapi cuman lebih bisa mengontrol sakitnya ya, seperti itulah efeknya. Kalau efek efek rekreasinya bahasanya, efek rekreasinya tuh sakit tapi yaudah
bisa lebih kalem, bisa relax. Lebih relax, bisa lebih terbuka juga. Ya udah, oke, tenang, kita healing pelan-pelan, mungkin seperti itu efeknya. Nah, kita nggak usah lah ya kita mikirin efek psikologisnya itu yang bikin kita tenang dan lain-lain. Kita lihat nih pasien-pasien, apalagi bayi, tau nggak sih, ada di luar negeri itu ada kanabisnya tuh untuk bayi yang bahasa kita step ya, karena demamnya tinggi, demam tinggi masuk terus kejang. Iya, itu di rumah sakit, sedih banget kalau melihat pasien bayi yang seperti itu. Jadi itu bisa terapi itu. Dan mungkin untuk pengetahuan juga, jadi misalnya kita memiliki keturunan, misalnya entah itu orang tua atau kakek nenek yang memiliki riwayat ayam, itu kita bisa juga kena nih turunannya, bisa juga kena. Nah, terapinya itu salah satunya bisa dengan itu. Ganja ya? Kita nggak sebut ganjanya ya, CBD-nya. Iya, CBD-nya. Jadi positifnya tuh kenapa sih kita tuh selalu melihat sisi negatifnya? Benar sekali. Betul. Ya memang. Kenapa kita selalu fokus kepada penyalahgunaannya, tidak pembenar-gunaannya? Tapi ya kayaknya memang relate sih sama orang Indonesia. Orang Indonesia selalu melihat negatifnya. Waduh. Apalagi mantan-mantan sudah ngeliat negatif kita. Oh gitu ya? Makanya kan yang sering disoroti itu adalah penyalahgunaannya. Pemerintah tuh selalu menyoroti penyalahgunaan. Tidak pernah mereka. Kalau aku pikir sih karena pemerintah ngelihat masyarakat kita ini memang belum teredukasi dengan baik. Itu dia. Berarti pemerintah punya kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi harusnya di hold dulu sambil dibikin edukasinya. Karena mereka gitu, selalu mengekspos itu yang diekspos itu adalah penyalahgunaannya. Betul. Kapan diekspos pembenargunaannya? Betul. Jadi, sebelum kesini tuh ya sempat tuh dengan nonton dulu sedikit apa sih yang baru dari ganja ini, dari kanabis ini, apa sih yang baru di dunia ini dari kanabis. Jadi sekarang itu luar negeri, Eropa, mungkin yang kita tahu dulu di yang terkenal tuh di Meksiko, siapa sih yang orang terkaya masa narkoba dan lain-lain tuh. Escobar. Beli karet aja tuh miliaran untuk beli karet untuk lintingin duitnya. Nah, semakin kesini ternyata sekarang ganja ini lagi istilahnya di otak-atik lah supaya memiliki the kings of cannabis. The kings of cannabis. Jadi mana sih ganja-ganja yang terbaik ya. Itu kita ambil, kita kumpulin. Di Indonesia lu punya ganja ada berapa sih? Ada berapa tipe sih? Jadi jenisnya ya kita taunya mungkin ada 3 tuh ya. Nggak hafal juga aku. Karena sativa, indica, dan satu lagi lah. Hemp. Oke. Gila. Seperti itu. Jadi Indonesia lu punya apa? Ada sih ini kanabisnya yang sativa gitu. Tapi sativa ini memiliki dia daunnya lebih lebar atau batangnya lebih besar atau kandungan THC-nya lebih rendah. Nah, mungkin kita nggak usah bahas itunya dulu lah. Kita lihat dari segi morfologi fisiknya. Nah, kita lihat fisiknya. Strukturnya dulu. Nah, daun kita di Indonesia itu lebih besar, batang lebih besar, akarnya lebih besar, bijinya lebih kecil. Nah, seperti itulah. Kayak durian itu kan banyak tuh. Iya. Besar, bijinya kecil, rasanya lebih enak. Nah, Indonesia Indonesia punya yang besar nih ininya. Yaudah kita ambil aja nih. Bawa kita ke Meksiko, ke Kolombia nih yang lagi hebatnya tuh Kolombia tuh. Jadi sekampung tuh dikasih kesempatan. Kalau di Indonesia UMKM lah. Bisa mikro. UMKM-nya di Kolombia nih, di gunung nih. Gila. Nih, lu kepala desa siapa nih? Kalingnya siapa nih? Ini Pak Kaling, saya kasih biji-bijian. Tolong ditanam, dibudidayakan. Oke, nanti gimana kasih saya kesini lagi. Berkembang dikasih ini mana. Ternyata di Kolombia nih dia semuanya kecil, cuma setiap sentinya tuh memiliki kandungan yang besar gitu. Nah, itu diambil di yang Kolombia diambil. Ini contoh ya, Kolombia diambil, Indonesia diambil, padukan. Gimana kalau kita bikin dia yang dua ini bervariasi, yang disilang, di stack entah di apa ya. Untuk tanaman ini mungkin anak pertanian lebih tahu gitu. Muncullah nih, udah tanamannya besar, batangnya besar, kandungannya bagus, kandungannya tambah bagus lagi. Itu yang lagi dikembangin sama luar biasa. Sama dunia. Jadi benar-benar kayak mereka tuh udah di tahap
untuk mengobservasi kandungan ganja ya, agar mereka mendapatkan the best of the bestnya. Dikawinkan ya. Sedangkan kita mau dimaksimalkan gitu loh. Sedangkan negara kita membakar ganja. Bakar. Nangis mereka lihat. Aduh, Indonesia. Nangis mereka lihatnya. Oke, ini benar sangat seru sekali ya. Kita berharap milenial teman semakin fokus ya. Betul, dan kita harap juga kalian bisa ikut komen sih. Benar sih ya. Tapi harapan nih, kalau harapan gini dari teman-teman nih, giliran gue nanya nih. Okay. Harapan. Siapa dulu tanya nih? Siapa dulu? Aji dulu. Harapan apa nih? Terkait ganja, baik dari hukumnya, pemanfaatannya, ya. Ya kalau dari aku sih seperti yang kita bahas tadi ya. Jadi kan kita nih hampir semua orang yang mau membaca itu udah tahu gitu manfaatnya, kemudian efek negatifnya juga kita udah tahu kan, nggak seberapa lah gitu dari banding manfaatnya. Nah harapannya sih supaya pemerintah itu bisa membuat regulasi yang benar-benar kalau memang diperketat ya udah perketat gitu, tapi maksimalkan fungsinya untuk kesehatan, untuk farmasi kita gitu. Karena tadi kita sudah tahu kan fungsinya, kemudian manfaatnya buat kesehatan juga udah besar banget. Kenapa kita lebih memilih obat-obatan yang diimpor dengan harga yang mahal ketimbang yang sudah tumbuh dengan sendirinya di bumi kita gitu. Dan itu kimia lagi yang kita impor gitu. Kenapa nggak manfaatkan yang ada? Jangan kan ganja deh. Pemerintah kita itu untuk sekedar jahe, kemudian jamu aja sekarang jamu bahaya loh, ada regulasi jamu ya. Jamu tuh ada aturannya. Ada aturannya jamu. Ada aturannya. Betul. Jadi kayak gitu loh. Jadi kita mudah-mudahan bisa seperti Thailand sih. Jadi mereka tuh benar-benar memanfaatkan kayak diutamakan yang dari alam gitu loh. Iya. Nah, regulasinya mereka tuh keren. Jadi orang kan nggak boleh tuh sembarangan bawa keluar bibit dari sana gitu. Indonesia kenapa nggak kayak gitu? Kayak gitu sih. Berarti sekarang gue nih. Oke. Kalaupun alasan pemerintah tidak melegalkan ganja itu karena SDM kita yang masih rendah. Ya. Kalaupun itu alasannya nih. Wah, karena SDM Indonesia itu rendah. Nanti disalahgunakan. Iya. Lagi-lagi itu kan, ya tugas Anda berarti memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul. Kalau itu alasannya. Iya kan? Karena memang fungsinya. Iya, memang fungsi Anda itu mencerdaskan kehidupan bangsa, itu dijamin oleh konstitusi, iya kan? Mencerdaskan mereka biar tidak salah gunakan, ya kan? Benerin SDM kita agar kita paham penggunaan ganja seperti apa, ya kan? Yang kedua, berikan fasilitas dan pembuktian bahwa ganja itu layak untuk dijadikan obat kesehatan. Ya kan, jangan diam-diam aja gitu, membakar aja, ngikutin gitu kan. Harus ada alasan yang sangat rasional gitu, yang make sense, yang bisa diterima oleh akal. Betul. Gitu kan. Ya kan, siapa tahu besok kita demam nggak perlu ke apotek lagi, bosan ke apotek serius, metik aja di rumah gitu loh kan, metik aja di rumah, terus gitu kan. Walaupun nanti diregulasi seperti katanya Haji tadi lewat farmasi kita ya kan, ya BUMN kita. Ya kita kan beli di sana juga ujung-ujungnya. Yang kaya negara kita, bukan. Iya benar, yang kaya negara kita gitu. Yang sehat ya rakyat kita. Oke. Kita berharap sekali ke depan Indonesia bakal lebih maju dalam dunia kesehatan dan please open mind. Open mind. Mind dan jujurlah. Iya, jujurlah. Biar kita nih nggak hanya sebagai objek untuk mengeruk uang aja gitu loh. Iya kan? Oke. Ya. Oke, next kita akan ngobrol lagi di Maji TV dan itu obrolan kita akan terus kita update ya kan? Iya, jadi jarang-jarang nih ngobrol yang seserius ini. Serius bercanda. Serius bercanda. Maksudnya nggak boleh loh kita bahas nanya nih serius banget. Iya. Jadi sekedar maksudnya topiknya sih kalau iya. Jadi kita BNN. Jadi keren dong kita bahas sesuatu yang memang agak masih tabu gitu di Indonesia, tapi dengan yang santai gitu kan, yang enggak. Betul sekali. Kita bahas yang ya tadi kan kita bahasnya tentang kesehatan. Kita membahas kita nggak ngebahas atau kita nggak nuntut minta ganja itu legalkan supaya orang-orang sembarangan. Kita hanya membuka gitu. manfaat-manfaatnya dan kita bertanya dan dengan bertanya secara kritis kenapa pemerintah tidak melakukan hal itu sedangkan negara lain bisa, kenapa kita tidak bisa. Bahkan kemarin untuk tanaman obat aja udah ditetapkan sebagai tanaman obat terus dicabut lagi. Nah itu kan ada apa itu? Pertanyaannya adalah seperti itu. Pemerintah saya tetap mendukung peraturan santet. Saya harus mendukung itu. Iya. Sebelum kita kena santet kita dukung. Tolong percepat itu. Undang-undang santet itu. Oke, keren ya. Orang ke planet lain, kita ke dimensi lain.
Oke, kita akhiri dulu Maci TV kali ini bersama dengan sang apoteker ya. Thank you. Next kita akan ngobrol. Thank you, bro. Next kita akan ngobrol sama orang-orang yang benar-benar berpakar dalam hukum. Asik. Yang bisa membahas ini kenapa sih ganja diilegalkan gitu kan. Oke, pokoknya jangan lupa kalian harus subscribe channel ini dan jangan lupa untuk selalu di-share ke teman-teman kalian di sosial media kalian pastinya. Mohon maaf kepada Ikatan Apoteker Indonesia. Jangan kucilkan dia. Saya di sini hanya mengartikan dari jurnal bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, betul. Saya tidak Iya, jadi semoga ini asumsi sendiri. Semoga banyak apoteker-apoteker yang semakin sadar seperti Yos dan menceritakan manfaat pembenargunaan kekayaan Indonesia. Sadar akan kekayaan Indonesia. Menceritakan pembenargunaan ganja ya. Iya. Oke, kalau gitu kita pamit. Thank you for watching us. Gue Reza Lagi the Sky. Saya Wildan Ismulana. Oke, saya juga pamit. Dan kru kita Angga Pradipta. Thank you. See you next time, man. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini.